Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba' fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tayyib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan, serta nikmat diberikan waktu luang dalam rangka menuntut ilmu atau menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada suri teladan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, saya Shalih Fauzan ini hafizahullah taala. Rabi'an, pembahasan yang keempat dari hal-hal seputar jenazah. Ahkamut takfin, yaitu hukum seputar mengkafani. Hukum seputar mengkafani. Wa ba'da tamamil ghasli wa tajfifi yushra takfinul mayyit. Setelah selesai proses pemandian yang dibahas pekan sebelumnya, wa tajfif, kemudian mengeringkan badan si mayit, kemudian apa disyariatkan? Yushra takfinul mayyit, kemudian disyariatkan mengkafani mayit, yang insyaallah antum semua sudah mengetahuinya, apalagi yang sering ikut memandikan jenazah dan mengkafaninya. Kemudian nanti di sini akan ada hal-hal yang mungkin masih ragu, kita belum memahaminya. Di antaranya tentang masalah pengkafanan, ada yang masih diperdebatkan, diperselisihkan. Biasanya yang masyhur masalah tangan, di mana letak tangan. Apakah bersedekap atau lurus seperti kita tidur? Mana pendapat yang kuat atau mana yang benarnya? Nanti insya Allah akan kita sampaikan pada pembahasan sesuai dengan tentang meletakkan tangan. Kemudian di sini wa yushtaratu fil kafni ayyakuna satiron. Disyaratkannya untuk mengkafani si mayit ayyakuna satiron, yaitu menutupi seluruh tubuhnya. Wa yustahabbu ayyakuna abyadan nadhifan. Dianjurkan kain kafannya adalah berwarna putih dan bersih. Berarti ini anjuran. Berarti warna selain putih boleh, tapi yang dianjurkan adalah yang berwarna putih dan bersih. Sawa'un kana jadidan wa huwal afdal aw ghasilan. Baik kain kafannya yang baru dan itu yang lebih utama, lebih baik, aw ghasilan, atau yang sudah dicuci, mungkin pernah dipakai, setelahnya dicuci, dan untuk kain kafan maka boleh. Kemudian
ukuran kain kafan yang wajib untuk menutupi jenazah mayit. Berapa ukurannya dan jumlahnya? Wa miqdarul kafni al-wajib thawbun yasturu jami'al mayyit. Ukuran kain kafan yang wajib bagi si mayit yaitu kain kafan yang menutupi seluruh anggota badan si mayit. Wal mustahabbu takfinur rajul fi thalathati lafaif. Bagi laki-laki dianjurkan kain kafannya 3 lapis kain. Wa takfinul mar'ati fi khamsati athwab, dan bagi akhwat perempuan kain kafannya berapa jumlahnya? Khamsah athwab, yaitu 5 lapis kain. Izarin wa khimarin, 1 lapisnya berbentuk sarung, wa khimarin, dan 1 lapisnya berbentuk kerudung, wa qamisin, dan 1 lapisnya berbentuk gamis, baju, wa lifafatain, dan 2 lapisnya kain untuk perempuan. Jadi kita ulangin, untuk perempuan yang pertama, perempuan 5 lapis kain. Yang pertama 1 lapis berbentuk sarung, yang kedua berbentuk kerudung 1 lapis, yang ketiga berbentuk gamis, dan yang keduanya sisanya 2 lapis kain biasa. Kemudian ikhwatul Islam rahimakumullah, wa yukaffanu shaghir fi thawbin wahid wa yubahu fi thalathati athwab. Anak kecil laki-laki, anak kecil, jadi kain kafannya berapa? Cukup 1 lembar. Fi thawbin wahid. Wa yubahu fi thalathati athwab, dan boleh hukumnya kalau bagi anak kecil laki yaitu 3 lembar, 3 kain kafan. Lalu bagaimana dengan perempuan, anak kecil perempuan? Wa tukaffanu saghiratu fi qamisin wa lifafatain, dan anak kecil perempuan kain kafannya komis, itu 1 lembar kain berupa baju, bentuk baju atau bentuk jubah, wa lifafatain, dan 2 lapis kain. Kemudian wa yustahabbu tajmirul akfan bil bakhur ba'da rashiha bima'il al-waradi wa nahwi. Kemudian yang selanjutnya, kain kafan dianjurkan diberi wewangian bil bakhur. Apa bakhur? Mungkin kayu gaharu ya. Kayu gaharu atau kayu cendana atau kayu gaharu. Ba'da rishiha bil bima'il waradi wa nahwi. Setelah dipercikan dengan air mawar dan sejenisnya atau yang lainnya. Ita'alaq biha raihatul bahur, agar wewangiannya melekat, nempel. Kemudian sekarang ikhwatul Islam rahimakumullah, tata cara mengkafani mayit laki-laki. Ini sebutkan tata caranya. Kemudian di sini wa yutimmu takfinur rajul bi an tubsata al-lafaif ats-tsalatsu ba'daha fawqa ba'd. Tata cara mengkafani mayit laki-laki bagi laki-laki yang dewasa yaitu antubsata al-lafaif ats-tsalath, dengan menumpuk 3 lembar kain kafan, ba'daha fawqa ba'd, jadi ditumpuk 3 lapis. Thumma yu'ta bil mayyit masturan wujuban bi thawbin wa nahwihi. Kemudian dipakaikan kepada si mayit masturan
dengan menutupi, wujuban bi thawbin wa nahwihi, wa yad'a fawqa lafaif mustalqiyan. Kemudian si mayit dalam keadaan terlentang. Kemudian ikhwatul Islam rahimakumullah, thumma yu'ta bil hanud, atau tadi kemudian disiapkan at-tib, al-hanud, at-tib, yaitu wangian, wa yaj'al minhu fi qatanin baina al-yatil mayyit. Kemudian diambil darinya atau menggunakan kafas, koton, di antara lipatan di belakangnya atau di dubur, mungkin yang di belakang, diletakkan kafas. Wa tushaddu fawqahu khirqah, dan di atasnya diikat dengan secari kain yang sudah dipotong. Thumma yuj'al, kemudian dijadikan al-baqi al-qatan. Kemudian sisanya juga, kapan yang sisanya dijadikan al-mutayyab ala ainaihi wa min kharaih. Diletakkan juga pewanginya di antara, di sini dijelaskan, di antara kedua matanya dan kedua hidungnya, wa famuhu wa udhunaih, mulutnya dan kedua telinganya, wa ala mawadi sujudi, dan di tempat-tempat anggota sujud juga, seperti jidatnya, hidungnya, wa yadai, tangannya, wa rukbatai, dengkulnya, dan wa atrab qadamai. Jadi semua 7 anggota sujud. Kemudian ikhwatul Islam rahimakumullah, meletakkan di anggota badan yang tersembunyi, wa ala maghabinil badan. Jadi meletakkan di anggota badan yang tersembunyi seperti al-ibtain, 2 ketiak, dan lipatan kedua lutut, wasurratahu, atau ujung jari kaki, wa yaj'al min tibi bainal akfan, dan luangin juga diletakkan atau dibumbuhkan di lapisan kain atas hingga ke kepala si mayit, Thumma yuraddu tarful al-lifafah ulia minal janib al-aisar. Kemudian ditarik kain yang paling atas ke sisi kiri, ala syikkihil aiman, ke arah kanan. Thumma tarfuha al-aiman ala syikkihi al-aisar. Kemudian sebaliknya ditarik yang sebelah kanan ke arah sebelah kiri. Ini yang pertama, kain yang pertama. Thumma atsaniyah kadzalik, thumma tsalitsa kadzalik. Kemudian kain kedua dan ketiga sama seperti hal yang pertama. Wa yakunul fadil min taulil al-lafaif inda ra'sihi akthar mimma inda rijlaihi. Jadi sisa kain kafan yang lebih panjang di kepalanya, jadi diikat sama halnya yang di ujung kakinya nanti. Tsumma yujma al-fadil inda ra'sihi wa yuraddu ala wajhi. Kemudian kain kafan yang sisa di kepalanya ditarik ke arah wajahnya. Wa yujma al-fadil inda rijlaihi fa yuraddu ala rijlaihi. Begitu juga sisa kain kafan di kakinya ditarik hingga kedua kakinya. Tsumma tuqadu 'alal lafaif ahzimah. Kemudian diikatlah kain kafannya atau lifatannya dengan secara kuat, li'alla tantashir wa tuhallu al-uqadu fil qabr, agar kain kafannya tidak terbuka setelah berada di dalam kuburan.